Oke, di sini kita akan mulai belajar tentang cara menggambar di Ibis Paint ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian cari di YouTube itu sebenarnya udah ada ya. Tapi di sini coba Bapak akan jelaskan lagi beberapa toolsnya juga mungkin ya, beberapa alat yang memang kemungkinan bakal kalian pakai gitu untuk nanti bikin ragam hias ataupun pattern. Nah, di sini kalian buka dulu Ibis Paint ya. Sebelum dibuka, otomatis kalian download dulu kan. Kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store juga Ibis Paint. Habis di download kalian langsung buka aja. Terus langsung klik aja bagian yang galeri saya gitu. Kalian klik. Nah, di sini kan kalau misal kalian awal download itu masih kosong ya. Nah, untuk bikin project barunya gimana? Kalian bisa klik yang di pojok kiri bawah yang ada plus biru. Nah, yang ini kalian klik aja itu. Nah, terus nanti itu bakal keluar pop up kanvas baru. Nah, di sini kan banyak tuh pilihan-pilihannya ya. Ada yang bagian ilustrasi yang ini, ada bagian yang untuk dicetak, ada yang animasi juga. Nah, karena kita tujuannya itu bikin pattern ya, gambar kan bentuknya itu. Nah, kalian bebas tuh bisa pilih yang ilustrasi ataupun bisa pilih yang untuk dicetak. Nah, biar gampang kita ini kan udah ada ukurannya ya, kayak ini nih misalkan A4 terus A5 gitu. Nah, di sini juga ada nih bagian yang kotak. Itu ada milimeter, ada inci juga. Nah, ini bisa kalian atur-atur ya. Nah, tapi biar gampang kita langsung pilih aja yang atas yang 1:1. Yang ini nih, 1:1 SD. Atau sebenarnya bisa juga tadi tuh yang ini. Ini plus lagi ya. Yang ini nih, kalau kalian pengen 30 cm kali 30 cm karena ini milimeter ya. Ya udah kalian di sini milimeter cm ke milimeter otomatis nambah nolnya 1 kan. 30 cm berarti jadinya 300. Yang ini juga sama, biar kotak jadinya 300 juga gitu. Nah, kalau di PI ini biasanya makin gede di PI-nya itu kualitasnya makin bagus gitu. Tapi di sini kita coba 300 aja ya. Makin besar di PI-nya makin bagus, tapi emang makin berat gitu nanti di HP-nya itu. Oke, kalau misalkan udah gini kita langsung klik aja oke. Ini oke. Nah, kita udah masuk nih di kanvasnya. Nah, kita masuk ke bagian yang atas dulu ya, yang ini nih, yang di sini. Nah, ini kita mulai dari yang pojok ini yang gambar. Nah, di sini biasanya muncul aset-aset yang bisa kita pakai gitu. Untuk bantu-bantu lah istilahnya, untuk guide istilahnya. Atau bisa juga untuk background segala macam. Oke, terus sampingnya ini ada penggaris. Ada juga penggaris simetris. Ini biasanya ya buat alat bantu lah ya, penggaris gitu, kayak ya sewajarnya penggaris aja gitu fungsinya. Jadi buat penggaris misal ya. Nah, ini kan gini. Ini emang agak gimana ya, harus ekstra lah istilahnya. Nah, kalau kalian atur-atur nih misalkan pengen miring segini kemiringannya. Terus ya udah kalian tinggal tarik aja garis. Nah, kalau misalkan udah selesai tinggal kalian pergi lagi ke penggaris terus klik off. Nah, gitu. Sama juga kayak yang simetris gitu. Nah, ini kan ini kita undo lagi ya buat ngilangin si ininya. Terus kita ke sampingnya lagi. Nah, di sini ada stabilizer. Nah, ini nih yang paling penting. Kalau misalkan kalian bikin garis, bentar ya, kita contoh ambil brush yang gede deh, yang ini. Nah, kalau misalkan kalian stabilizernya 0, terus kalian bikin garis nih. Nah, kalau kita zoom, ini kan agak gimana ya? Agak melewat-lewat lah gitu istilahnya. Enggak smooth gitu. Tapi kalau misalkan kalian klik yang tadi terus stabilizernya 5 ataupun sampai mentok nih, terus kita bikin garis. Nah, beda kan? Tuh, kelihatan antara yang bawah yang ini sama ini. Beda kan? Nah, apalagi ini nih kelihatan banget. Ini sama ini. Jadi usahakan kalau pas kalian pakai pas mulai gambar itu stabilizernya juga mentokin aja sih biar
lebih stabil gitu garisnya. Nah kalau sampingnya ini kayak hapus area, balikan area, itu kayaknya nggak terlalu kepake ya untuk nanti bikin ragam hias atau pattern. Nah sama juga ini nih, jendela referensi bisa aja sih dipakai kalau misalkan kalian ada gambar referensi yang sekiranya mau dijadikan panduan lah, contoh gitu. Kita masuk yang bawah dulu. Nah yang mulai dari sini ya. Nah yang ini deh. Kalau ini fungsinya itu buat ngerubah bukan kanvas sih, kuas ke penghapus. Kan ini logonya juga udah jelas banget ya, kuas ke penghapus. Nah ini misal, ini kan kuas nih, klik lagi, nah ini penghapus gitu. Nah kalau di Ibis, kalau setahu bapak itu bisa kalian unduh dengan cara dua jari kalian itu ngetap gitu. Nah itu tuh ngeunduh gitu, kembali lah. Shortcutnya dari ini nih, dari yang pojok ini. Nah kalau misalkan pengen balik lagi, 3 jari ya, 3 jari ngetap, itu biasanya bisa. Kalau misalkan HP-nya emang udah support ke 3 klikan gitu, 3 tap. Oke, terus kita beralih ke sampingnya nih, yang ini, yang kuas ini. Nah di sini banyak nih fitur-fiturnya, ada yang bagian mengubah, ada yang tongkat sihir, lasso, filter, kuas, penghapus dan lain-lain gitu. Tapi di sini yang paling penting itu paling bagian yang kalau kuas sama penghapus udah ya tadi kebahas, sama yang fitur yang sampingnya tadi. Nah di sini paling ember cat sama mengubah itu oke, kepake. Iya paling itu aja sih. Kalau misalkan ember cat kalian pas lagi gambar nih, misal lingkaran, terus kalian nggak mau misalkan mewarnainya itu manual, kayak misalkan gini kan, ini kayak diwarnai manual aja kan lama ya, kalian bisa pakai yang ember cat ini. Udah tinggal klik aja no. Tapi kalau kalian pas pakai ember cat ini usahakan pengenalan celahnya juga di on kan ya. Soalnya kalau nggak di on biasanya itu suka ada bagian putih gitu yang nggak kewarnai. Terus apalagi mengubah, kalau mengubah mah udah sih diklik itu nanti posisi si ininya, posisi si objek gambar bisa kita ganti-ganti letaknya di mana gitu, sama ukurannya juga bisa diperbesar bisa diperkecil gitu. Kalau misalkan udah selesai bisa klik ini. Nah, udah, fiturnya sebenarnya simple sih kalau Ibis mah. Nanti kalau misalkan kalian pengen explore lagi, pengen explore lebih jauh, kalau tadi kan bapak bahasnya cuma sebagian ya, cuma beberapa aja lah yang sekiranya bakal kepake gitu nanti kalian. Tapi kalau kalian penasaran pengen tahu yang lainnya lebih spesifik, kalian tinggal search aja di YouTube, itu udah ada sih setahu bapak kayak pembahasan setiap toolsnya yang ada di Ibis Paint gitu. Terus yang ini yang warna ini mah udah ya, yang ember cat tadi. Ke kuas juga nanti bakal berubah ke ukuran kuas gitu. Nah ini jika Anda menyaksikan video Anda dapat menggunakan semua kuas, karena ini fiturnya yang gratisan ya, jadinya kalau kalian pengen nge-unlock kuas-kuas ini, pengen lebih banyak gitu brushnya, itu ya kalian bisa tonton iklan dulu gitu. Tapi kalau misalkan kalian gak mau nonton iklan ya kalian berlangganan gitu, kayak gitu. Ini tinggal pilih aja sesuai kemauan kalian. Terus ketebalan ini kayak ukuran si brushnya nanti pas kita gambar. Nah kalau kepadatan itu tuh kayak transparansi lah kalau gampangnya. Misal ini gini nih, terus kalian turunin, nah sama yang ini yang garis kedua kan beda tuh. Terus kalau kita timpa juga nah kayak gini, jadi transparannya itu aturnya itu yang di bawahnya kayak gini. Kalau kita mentokin itu tuh makin pekat gitu, simple. Kalau yang sampingnya lagi ini mah warna lah ya, kalian udah ngerti lah ini cara ngaturnya gimana, pilih warnanya gimana, tinggal geser aja, simple. Terus kalau ini biar si workspace atau lembar kerjanya kelihatan lebih lega aja sih, jadi si hitam bagian bawahnya itu jadi warna putih lah. Kalau kita klik lagi jadi warna hitam. Tapi kalau bapak mah biasanya lebih prefer yang hitam gini sih, jadi biar lebih jelas gitu kelihatan. Nah terus sampingnya ada apa? Ada layer namanya tuh. Nah di sini kan ada layer seleksi, kemudian ada layer. Nah
biasanya kalau misalkan kita bikin gambar, yang terpenting itu ini nih, yang tambah ini, tambah layer. Nah ini kan nambah nih 2 layer, 3 layer. Nah yang penting itu ini, misal kita hapus lagi ya dari awal, gini kan tadi tuh. Nah misal layer yang ini tuh kalian bikin sketsa nih, sketsanya misalkan lingkaran-lingkaran deh ya, lingkaran. Nah di sini lingkaran yang pertama ini sama lingkaran yang kedua itu kan beda tuh. Yang lingkaran kedua mah nempel ujungnya, kalau lingkaran yang pertama itu ujungnya agak terbuka. Nah ini juga perlu kalian perhatikan ya, nanti kalau misalkan pas bikin sketsa ataupun line art, itu misalkan kalian udah jadi nih bikin line-nya, terus kalian pengen ngasih warna, misalnya di layer yang baru yang ngasih warnanya di layer 2 nih, kalian pilih cat yang tadi, ember cat, terus kalian warnai misalkan oranye udah. Nah tapi kalau misalkan ini nih yang apa sih, yang ujungnya nggak nempel, kalau kalian klik itu tuh biasanya nggak bisa. Kalau ini mah mending ya, masih bisa. Biasanya itu kalau diklik itu tuh ke semuanya, jadi bocor gitu loh. Misal bentar, ini kita hapus lagi. Nah gini, ember cat kita warnai. Nah kayak gini nih, kalau misalkan bocor gitu, caranya gimana? Caranya ya kalian iniin lagi sketsanya, sambungin lagi. Tapi hati-hati ya, kalau misalkan kalian bikin sketsanya di layer 1 nih, layer 1 ya, layer ini nih sketsa. Nanti kalau misalkan kalian nyambungin di layer 2, misal kayak gini nih, kalian sambung, kalian sambung nih gini. Nah itu tuh nggak bisa gitu, hitungannya tetap nggak nyambung gitu. Soalnya kalau kalian matiin, ini tuh aslinya masih nggak ketutup. Jadi pastikan kalian itu nanti nyambunginnya di layer yang sama ya, harus di layer 1 gitu. Kalian tutup, udah deh, kalian kasih warna lagi. Nah gitu, kayak gitu. Itu mungkin perlu digarisbawahi ya untuk bagian sketsa. Nanti usahakan jangan ada yang bolong, biar nanti pas mewarnainya juga bisa sat-set lah istilahnya, tinggal diklik-klik aja, nggak ada yang bocor. Oke, terus apa lagi ya? Oh ini nih, kalau yang logo kamera ini itu buat import gambar. Misalkan kalian ada referensinya itu daun, misalkan gambar daun, ya udah kalian masukin nih dari Google, misalkan kalian dapatnya, kalian tinggal import aja. Biasanya itu nanti langsung muncul di sini. Udah, nanti kalian tinggal tracing aja. Misalkan kalau mau tracing itu ngejiplak. Nah gini, ntar kita hapus dulu. Nah udah, kalian misalkan langsung bikin aja. Nah ini kan masih bolong-bolong nih, misalkan kalian jangan sampai ada yang keputus gitu sih garisnya. Udah, sisanya mah tinggal kalian berkarya aja sih, bikin gambar gitu sampai full, sampai tamat. Ini juga bisa kalian rapiin lagi si garisnya gitu. Kalau misal udah kayak gini, bisa diwarnai warna oranye deh. Nah kayak gini, misal ya, ini permisalan. Ini kan baru pengenalan nih, kita pengenalan toolsnya ya, alat-alatnya ataupun si icon yang di sini. Kurang lebih kayak gitu sih kalau misalkan icon yang sekiranya bakal kepake gitu untuk nanti kalian.
Udah habis itu ya kalau misalnya udah selesai, kalian bisa simpan PNG yang ini nih, atau enggak simpan yang PNG bawahnya. Atau kalau misalkan kalian masih pengen ngelanjutin nih nanti lagi ya, misalkan dilanjut, ya udah kalian tinggal klik kembali ke galeri aja. Nah, nanti dia bakal nyimpen sendiri. Nah, kalau misalkan udah nih kembali, nah ini kan ada nih project yang kita tadi, terus pengen ngelanjutin gimana, kalian tinggal klik sunting aja, klik sunting yang bawah ini, klik. Nah, udah deh, tinggal nanti kalian lanjutin lagi, ditambahi apa gitu di sini. Misal kayak gini. Ini cuma contoh aja ya, kayak gitu sih. Kalau udah selesai ya udah simpan PNG.